Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel saya Resi Hairani. Di sini saya akan menambahkan tugas materi pada Google Classroom. Yang pertama sekali kita membuka kelas Google Classroom yang telah kita buat ya. Nah, kita buka kelas yang sudah kita buat kemarin. Di sini kita buka tugas kelas. Di tugas kelas kita menambahkan materi, maka kita buat plus buat. Di plus buat ini kita beri judul. Judul di sini bisa kita buat sesuaikan dengan mata pelajaran yang kita berikan, yaitu misalnya perubahan energi listrik. Di deskripsi opsional bisa kita berikan penjelasan, misalnya pelajarilah materi perubahan energi listrik. Bisa kita tambahkan pada materi ini ya. Kemudian kita menambahkan pilihan, misalnya materi kita ambil dari Google Drive. Pada Google Drive ini kita sebelumnya sudah menyimpan nama file yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. Langsung saja kita cek di file materi. Nah, di file materi ini kita bisa cari di situ file yang berhubungan ya, lalu kita tambahkan. Nah, inilah contoh yang sudah kita buat langsung materi yang pernah kita simpan. Untuk link bisa juga kita ambil, misalnya kita menyimpan di link, kita ambil, kita kopikan, ataupun kita ambil dari media YouTube. Kalau di media YouTube ini bisa kita ketikkan di URL ini judul mata pelajaran ataupun materi yang sedang dibahas ya, misalnya perubahan energi listrik. Nah, di sini kita bisa pilih salah satu yang mana yang sesuai dengan kita lalu tambahkan. Untuk itu di sini sudah nampak ada 2 materi yang sudah saya bagikan. Selanjutnya kita jangan lupa untuk membuat di mana topik materi ini kita sampaikan ya. Nah, apabila tidak ada yang ingin dibuat bisa ditambahkan lagi. Nah, di topik ini kita harus mencentang materi karena di situ kita meletakkan materi kita. Lalu posting saja. Maka tampilan di materi akan kita lihat di sini sudah ada perubahannya ya. Kemudian kita akan menambahkan lagi misalnya untuk tugas. Untuk tugas bisa kita tambahkan di sana judul, misalnya tugas 1 misalnya. Nah, di tugas 1 itu kita bisa memberikan pertanyaan simple yang bisa langsung dijawab oleh anak didik kita ya, teman-teman. Misalnya kita beri di sana petunjuk, jawablah pertanyaan berikut ini. Langsung saja apa yang akan kita tanyakan kepada siswa kita ya. Kita beri pertanyaan secara langsung, nggak usah lagi kita tambahkan dari file maupun dari Google Form. Langsung aja kita tuliskan satu pertanyaannya, nggak usah banyak-banyak ya. Yang penting anak didik kita itu bisa menjawab dengan secara singkat. Misalnya contoh di sini saya buat, apakah yang dimaksud dengan perubahan energi misalnya ya. Nah, kalau sudah kita buat pertanyaan singkat di sini,
Langsung nanti anak didik kita itu bisa menjawab di kolom komentar nanti ya. Setelah kita buat, jangan lupa kita masukkan materi ini ke topik apa yang sudah ditempatkan ya. Misalnya dia adalah di tempat materi ataupun di tempat tugas. Langsung kita buat tengah waktunya misalnya 22 Juni 2020 waktunya, setelah itu posting ya. Nah, di sana kita sudah melihat di tugas ada tugas pertama yang sudah dibuat. Selanjutnya kita bisa menambahkan lagi, misalnya tugas kedua ya. Di tugas kedua kita bisa buat deskripsinya kembali, misalnya untuk data. Isilah data form berikut dengan data yang benar misalnya ya. Kemudian setelah mengisi data, langsung anak didik kita bisa mengerjakan soal. Nanti kita buat dia pakai Google Form, itu diketik Google Form. Nah, di Google Form nanti ada tampilan, kita tunggu ya. Nah, seperti ini. Di Google Form ini bisa kita lihat penambahan tugas kedua. Nah, di sana kita buat untuk deskripsinya, isilah data dengan benar misalnya ya. Untuk judul juga kita hapus saja, kita samakan saja dengan tugas kedua misalnya ya. Untuk pertanyaan bisa kita isi datanya yaitu nama lengkap. Nama lengkap di sini bisa jawaban singkat dan wajib diisi. Langsung diberi pertanyaan tambahan misalnya NIS dengan jawaban singkat dan wajib diisi. Ya, di sana ada wajib isi, itu kita klik. Kemudian tambahkan lagi pernyataan yang ketiga, misalnya kelas. Kelas kita buat jawaban singkat juga, bisa kita buat klik wajib isi, tambahkan lagi pertanyaan berikutnya, misalnya mata pelajarannya, apa mata pelajaran yang diikuti saat itu. Nah, langsung di sana jawaban singkat, wajib isi juga, dan tambahkan kembali hari dan tanggal pelaksanaan ujian atau ulangan yang sedang diikuti. Nah, di sana kita bisa menambahkan untuk tanggalnya ya. Kemudian kita klik wajib isi. Lanjut kita untuk menambahkan bagian kedua, halaman kedua untuk pertanyaan ataupun soal. Nah, kita beri judul di sana soal IPA tugas kedua gitu ya. Atau kita tukar tugas kedua soal IPA. Tentang apa? Tentang materi yang kita sampaikan tadi ya, harus berhubungan langsung ataupun berhubungan dengan materi yang kita sampaikan. Misalnya perubahan energi saya buat di sini. Kemudian deskripsikan di sana, jawablah soal ini dengan jawaban yang benar. Langsung kita tambahkan soalnya, tambah pernyataannya, kemudian di sana buatlah pertanyaannya, misalnya contoh perubahan energi dari contoh alat listrik yang misalnya yang kurang cocok ya, kita buat kembali. Contoh perubahan listrik
Misalnya ke energi, dari energi listrik menjadi gerak ya. Apa misalnya adalah, lalu buat opsi ataupun pilihan ganda. Kita buat soal ini pilihan ganda. Misalnya A, kipas angin. B, lampu neon. C, kita bisa isi lagi setrika misalnya ya. Lalu kita buat pilihan ganda, klik wajib isi. Nanti mereka, anak didik itu akan langsung memilih ya mana jawaban yang benar. Untuk menambahkan jawaban ini sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya dia menambahkan poinnya. Nah, di sana kita bisa mengedit soal ini ya. Di soal ini kita harus jawab, memberikan kunci jawabannya ya. Untuk kunci jawaban soal ini kita buka, kita periksa dulu ya. Kita buka nanti di opsi berikutnya. Di sana bisa kita buat poinnya, bisa kita rubah berapa poin yang kita buat. Misalnya apakah dia nanti 5 ataukah dia nanti 10. Jadi kita cocokkan saja ya. Nanti di pilihan ini juga bisa kita tambahkan video maupun gambar. Di sana bisa, soal ini bisa bervariasi. Nanti bisa ditambahkan pada, kita lihat dulu di layar mata itu. Nah, ini contoh yang sudah kita buat data formnya, pengisian data formnya ya. Lalu kita bisa kembali mengedit soal. Di edit soal ini, kalau kita ingin menambahkan ke Google Form, seharusnya kita bisa menambahkan jawabannya supaya langsung terdeteksi salah atau tidak ya. Kemudian kita bisa menambahkan lagi contoh soal yang kedua ya teman-teman. Jawablah pertanyaan berikutnya. Membuat pertanyaan berikutnya kita buat lagi. Misalnya pertanyaan kedua, sampai berapa soal yang ingin kita buat itu. Nah, di sini untuk setelan ya, apakah kita ingin membuat kuis atau tidak? Kita buat saja kuis. Langsung kita simpan. Nah, setelah itu kalau soal Google Form ini sudah kita buat menjadi kuis, kita bisa menambahkan pada kunci jawaban apa kunci jawabannya, kemudian poinnya berapa. Misalnya 5. Kemudian kita centang jawaban, kunci jawaban, langsung kita simpan. Nanti langsung keluar ya nilainya itu. Nah, kita salin soal, kemudian perpendek URL salin. Langsung kita masuk ke Google Classroom. Kita tambahkan linknya di sana. Setelah kita copy tadi, kita pastikan di sini ya, kita munculkan lalu tambahkan link. Oke, soal kita sudah jadi. Nah, kita jangan lupa menambahkan topik pada tugas, kemudian berikan batas waktunya dan waktunya ya. Lalu setelah selesai kita tugaskan. Maka di topik tugas kita sudah lihat di sana ada
2 tugas yang sudah kita berikan tadi. Ya. Oke, kita kembali ke forum. Nah, kita cek kembali ya. Mungkin sampai di sini video tutorial dari saya untuk memposting materi dan tugas. Selanjutnya nanti akan saya buat video kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.